Ya, gue melihat lah gesturnya sejumlah penyidik itu. Oh. Bang, ini kan Menko, Oh, ada gitu-gitu? Bang, ini kan lo kenal sama Pak Luhut, kenapa lo juga nggak komunikasi, kayak gitu-begitu. Dalam beberapa hal gue jelasin, yang bikin riset bukan saya. Iya, iya. Lu marah jangan sama gue gitu Iya, ibaratnya. tapi saya cukup menikmati riset itu. Betul, betul, betul. Karena riset itu cukup menggambarkan apa yang terjadi. Bang Haris melihat akhir dari kasus ini seperti apa nanti kira-kira? Apa pikiran seorang Haris Hasan melihat akhir dari Kalau kasus ini? banyak kasus kayak begini, biasanya orang yang dalam posisi gue dihukum ya. Halo semua, hari ini kita ketemu lagi di edisi Meet the Politician with Rian Ernest. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat senior, gue juga agak-agak jiper sesungguhnya. Haris Hasar. Nggak sangat senior lah. Ya, semi senior lah, semi senior. Tapi gue uban gue di sini, uban lu di sini bos. Iya, iya, Lu benar. lebih muda berarti. Jangan-jangan lu lebih muda daripada gue ya. Gue main ini ya, upper side. Pak Haris Azhar, thank you. Iya. Beliau juga ada YouTube channelnya Haris Azhar, bisa juga nanti di follow teman-teman. Bang, tapi sebelum makin detail ya, ceritainlah mungkin dalam 2 menit kira-kira Haris Azhar tuh rekam jejaknya apa sih? Karena mungkin penontonnya kan generasi lebih di bawah nih bang, silakan. Sebetulnya gue itu anak Jakarta. Oke, Lahir besar di Jakarta, gue menikmati banget kota Jakarta. I see. Dulu gue sejak SD tuh udah berani naik bus sendiri, latihan bola di lapangan Banteng. Daerah mana kecil? Kecil daerah mana? Gue di Romangun. I see. Romangun, main bola lapangan Banteng, naik bis tingkat. Seru. Eh, Nggak kalau- sendiri dong, berdua bertiga. Sendiri, Sendiri. sendiri. SD. SD kelas 5 gue. Buset. Hebat. SMP gue udah mulai suka musik rock, metal, jadi nyari kaset di Duta Suara di Sabang. Sabang ya, DS Sabang ya. Terus gue anak yang suka main sepeda. I see. Jadi gue Explore ya lu. Aventur ya. kayak Dora. Kayak Dora. Dora the Explorer. Asli. Jadi gue Jakarta banget. Ya. Eh, jadi makanya gue suka gaya gue kalau ngomong gaya Betawi. Iya. Karena gue iya. gede sama banyak teman-teman orang Betawi. Jadi I see, tahu I see. culture-nya mereka juga. Itu sih kurang lebih. Ya. Selebihnya sih gue orangnya percaya sama proses aja, jalan aja gitu. I see. Nature gue tuh kayak begitu. I see. Iya kan? Jadi tapi orang mengenal lu Bang Haris memang sebagai pejuang, pegiat HAM itu sebenarnya adalah branding lu. Bener nggak sih? Sah nggak sih kalau gue bilang itu? Sebenarnya gue sih kadang-kadang suka agak merasa terbebani kalau dibilang pejuang ya. Oke. Tadi seperti yang dari awal gue bilang, gue memang setelah lulus kuliah, bahkan detik-detik terakhir sebelum kuliah itu punya banyak perhatian lah sama soal hak asasi manusia. Ya. Terus lulus juga kerja di bidang HAM. Mm-mm. Dan Di gua mana dulu? ILBHI, LBH Jakarta? di Kontras. Oh sorry, maaf, Kontras. Di Kontras, ikut di Kontras. Jadi dari awal Kontras ya, nggak tempat lain dulu ya, langsung Kontras. Iya, gitu ya. yang gue nggak punya pengalaman ngelamar kerja. Karena gue seminggu habis wisuda, gue langsung gabung sama Kontras. Kontras. Diajak Munir untuk Betul. bantu-bantu Kontras. Betul. Excited banget gue. Iyalah. Ini tahun-tahun berapa? Jadi kita kebayang nih. 99. 99. Oh, lagi Rame-ramenya freedom, baru bebas. Betul. reformasi. Reformasi. Orang tuh taunya baru reformasi. Ada banyak aturan institusi baru. Tetapi ketika baru reformasi, itu juga ada banyak peristiwa. Ya. Karena kelompok lama itu nggak mau dibongkar. Ya, Jadi pasti. mereka bikin hal. Kalau orang zaman dulu ngomongnya bikin hal. Bikin hal. Bukan bikin goro-goro, ada juga bikin goro-goro, tapi bikin sesuatu, situasi-situasi ya. untuk menunjukin sama penguasa baru, lu jangan otak-atik gue. Betul. Gue bisa bikin runyam nih barang. Nah, Kontras dulu ada di 2 hal itu, ngurusin itu. Jadi kita harus perbanyak campaign soal HAM, Ya. tapi kita juga banyak ngebongkar soal pelanggaran HAM dulu. Nah, jadi gue ikut di kumpulan teman-teman yang ada di Kontras dan Ya. banyak lembaga lain, Ya. menjalani itu. Ya. Nggak cuma campaign, tapi kita juga di Kontras itu kita dulu mesti bisa investigasi, turun ke lapangan, Ya. nulis, dan gue ngejalanin itu, Ya. Rian. Terus orang suka bilang,
pejuang lah, apa ya terserah lah itu. Ya, ya, ya. Tapi gue mau membebaskan orang menyebut Label, gue betul, apa. betul. Kadang-kadang juga ada yang nggak suka, banyak yang nggak suka. I see. Tapi ya nggak apa-apa, itu berarti kalau kita bahasa dagangan kita laku. Ya, Artinya ada orang yang terganggu. betul. Ada yang suka, ada juga yang terganggu. Betul. Benar. Di politik juga gitu kan, gue politisi. Kalau nggak ada yang benci lu sebenarnya bukan siapa-siapa juga. Iya. Itu istilah kita di politik. Berarti lu tukang es krim. Kalau semua suka Semua sama suka, lu, semua suka. tukang es krim. Yang nggak suka sama lu cuma dokter anak, takut obesitas sama Nah, gula anaknya, diabetes, betul. Oke, tuh intro ya, udah kebayang nih. Ini loh Bang Haris Azhar, teman-teman yang muda mungkin biar lebih kenal sama Bang Haris. Ini kita langsung buat main course yang Siap. lagi rame lah. Gua nggak akan masuk ke dalam kasus karena takut Iya. panjang. Tapi per hari ini lo melihat sosok Pak Luhut seperti apa dengan setelah per hari ini gitu? Apa persepsi lo? Sebagai personal, gue pernah kenal dia secara personal gitu, artinya dalam level komunikasi. Orangnya cosmopolite, Oke. artinya bisa bicara banyak hal, bisa komunikasi dengan kita yang beda generasi dan lain-lain. Bahwa kemudian dari sisi ruang publik, Pak Luhut itu punya interest, punya kecenderungan, menurut gue ya yang seperti itu kan banyak. Lu juga politisi pasti kan punya interest, punya kecenderungan, Pasti. punya goal dan lain-lain. Nah tapi kalau gua waktu dalam konteks gua berhubungan sama Pak Luhut secara personal, itu kita bicara soal urusan-urusan publik. I see. Dia lihat gua sebagai orang yang kerja di bidang hak asasi, Ya, dia kasih gua ruang untuk komunikasi dengan dia. ya. Untuk itu gua thank you sama dia sebetulnya. Artinya akses komunikasi itu terbuka. Dia orangnya komunikatif banget. Komunikatif lah ya. Iya. Oke. Nah, kayak begitu sih. Jadi I see. sebetulnya secara personal nggak ada masalah. Sip. Sampai ada masalah kemudian. Iya. Tapi secara publik ya dia penguasa dan dia punya orientasi, kepentingan, goal dan lain-lain Ya. yang dalam beberapa hal gua mengkritisi. Ya. Publik juga mengkritisi, Ya. termasuk juga publik ada yang mengagumi dia kayak gitu-gitu. Ya. Jadi ya seperti itu sih. Ya. Kebayang. Dan gue biar juga fair, gue sih lumayan mengagumi dia. Iya. Karena ada kerasnya. Satu partai juga kan? Satu partai juga. Jadi jadi ada mengaguminya juga dengan segala plus minusnya. Sama kayak gue mengagumi Ahok. Keren tapi ada plus minusnya. Ada beberapa style dan ini yang mungkin nggak ini. Oke. Tapi nih Bang, menarik. Gue sempat kesini riset dikit singkat gitu perjalanan kasusnya. Iya. Tapi menarik dari temuan gue, dan koreksi kalau salah ya. Iya. Pada saat ada semacam mediasi di Polda Metro, itu benar nggak sih beliau itu hadir tapi Bang Haris itu nggak hadir? Jadi ada 3 kali sesi mediasi. I see. Eh, Karena gue lebih penasaran apa yang terjadi sebenarnya, dan kalau lu nggak mau datang kenapa gitu? Karena Jadi, menarik kan. Kan ada yang bilang gue mediasi nggak datang, salah. Gue Salah ya. datang. Gue siap 2 kali. Oh lu datang? Gue datang. Datang. Dianya nggak datang. Oke. Begitu dia datang, guanya yang nggak Nggak bisa. dat- sama Oke, Pak Tia. oke. Begitu. I see. Jadi seri itu sebenarnya tuh ya. Sebenarnya bukan seri, gue Malah 21. 21. Gitu. Tapi Jadi, begini ya. mediasi tersebut dia mengikuti satu acuan atau panduan yang baru dikeluarkan oleh Menko Polhukam, kantornya Pak Mahfud MD, yang membahas soal bagaimana menata, gue memilih katanya menata ya, menata soal penerapan pencemaran nama baik yang menggunakan ITE itu. I see. Nah panduan itu muncul, tapi isinya dia prinsip. Lo kan orang hukum ngerti kan? Ya. Jadi apa namanya, kalau di meja raw materialnya masih gelondongan. Aplikasinya di kepolisian nggak ada. I see. Bahwa polisi-polisi itu ngerti cara mediasi, punya pengalaman mediasi, mempraktekkan mediasi di hal-hal yang lain, itu sih oke, kita tahu. Tapi dalam konteks ini seperti apa? Plus, ya gue melihat lah gesturnya sejumlah penyidik itu. Oh. Bang ini kan Menko. Oh, udah gitu-gitu? Bang ini kan lo kenal sama
Pak Luhut, kenapa lu juga nggak komunikasi kayak gitu begitu. Oh, oke. Jadi memang ya namanya mediasi nggak boleh rigid kan, nggak boleh detail ngatur bajunya harus begini. Iya, 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 iya. Nanti menatapnya begini kan nggak ada juga. Toh kedua pihak datang dengan etiket baiknya udah bagus, masa dibikin Bagus. rigid gitu. Jadi nggak Nah pas jadi ya. gue 2 kali datang, Ya. beliau itu nggak datang. 2-1 ternyata. Salah satunya Pak Luhut waktu itu lagi ada acara G20 atau UN COP di Scotland kayak gitu-gitulah. I see. Kayak gitu. I see, noted. Nah, ngelihat hari ini Bang, pasti teman-teman pejuang pergerakan pasti fight terus lah until the end, dugaan gue ya. Tapi dan itu yang gue harapkan lu jawab juga. Tapi jangan-jangan nggak demikian juga. Jangan-jangan per hari ini Bang Haris ada yang merasa kayak ya if only dulu gue begini, mungkin ada nggak sih perasaan itu, atau nggak udahlah lihat aja Enggak. hasilnya gimana. Pasti yang pertama kan. Jadi gini Rian, Ya. gua udah menduga kan seperti ini sejak I awal. see. Sejak awal. Tapi juga ada persepsi yang salah dikembangkan. Kan gua punya YouTube, Ya. gua undang Ya. bukan si Fatia atau si Owi yang jadi narasumber pada akhirnya. Jadi gue cuma bilang sama produser gua, kita bahas ini yuk hasil riset ini, Oh, yang dokumen itu ya. ya hasil riset itu. Karena menarik, Betul. ada soal situasi kemanusiaan dan juga soal bisnis di Papua. Pertama gue harus bilang, kenapa Papua? Papua itu hari ini adalah isu atau tempat di mana problem hak asasi manusia itu paling kompleks di Indonesia. Kenapa tuh? Waduh, macam-macam bos. Minoritas dalam berbagai angle, jumlahnya minoritas, orang asli Papua. Ya. Ya dari sisi perempuannya mereka double minority. Kondisi indeks pembangunan manusianya menurut pemerintah selalu terburuk. Selalu terburuk, betul. Selalu terburuk. Padahal dana otsus sudah sekian banyak gitu ya. Iya, itu ada perdebatan lain lah. Tapi Betul. banyak dan nggak jadi apa-apa. Betul, betul. Peluru banyak keluar di sana. Kalau gue bilang bahwa orang asli Papua banyak jadi korban, tentara polisi juga banyak jadi korban, tapi yang bawah ya adalah jenderal yang dibunuh juga. Artinya kompleks banget, kekerasan, kemiskinan ada di sana. Jadi kita sebenarnya perlu kasih atensi lebih. Nah, muncullah paper ini yang sebetulnya menghujam pada problem yang real di Papua itu sendiri. Nah, gue bilang yuk kita diskusikan. Belakangan ada yang bilang, lu kan kenal sama Luhut, lu kenal sama LBP, kenapa lu nggak kirim paper itu ke dia? Atau di jaksa penuntut umum di pengadilan, kenapa nggak undang, kenapa nggak sampaikan ke Luhut? Loh, paper bukan gue yang nulis. Etikanya yang membuat dan mempublikasi, dia yang harus komunikasi ke sejumlah orang yang disebutkan atau institusi yang disebutkan. Gua kan broadcaster, kayak lu dan teman-teman ini. Nah, di kita kan biasanya gini, untuk membantah Haris, mungkin lu minggu depan ngundang orang, tapi bukan dipanelkan bersama. Kan begitu cara kerja podcast begitu kan. Nah, jadi gua nggak dalam kapasitas yang sah secara etik gitu ya, untuk menyampaikan riset ini ke Bapak Luhut Binsar Panjaitan tersebut. Menarik, kita sambil explore. Atau jangan-jangan dalam perjalanan sebelum seperti sekarang, begitu lo, wah ini bakal gede nih. Lo pernah beride nggak? Udah deh kita undang Pak Luhut yuk datang ke podcast gue untuk menanggapi misalnya. Karena gue tertarik kan dengan itu. Sebetulnya gue kepikiran. Bukan kepikiran, bersiap-siap. Salah satu bersiap-siapnya adalah gue tahu nih kalau gue bahas ini bakal banyak orang yang marah, dan gue terima resiko itu. Gue ambil resiko itu demi untuk membahasakan soal Papua itu sendiri. Karena ini penting. Isu Papua. Bahwa resikonya akan seperti itu. Dan itu memang ya resiko orang menyuarakan problem hak asasi di belahan negeri manapun, di zaman manapun, kerap sering terjadi seperti itu. Tapi di imajinasi gue yang baik, gue berpikir mungkin juga Pak Luhut yang berani menghadapi siapapun, berani menghadapi tema apapun, dia juga akan bicara. Nggak perlu harus pakai podcast gue.
bisa pakai podcastnya orang lain, atau YouTube-nya orang lain, atau sosial media orang lain. Dan memang waktu kita baru membahas launching itu video, gak ada respon, Bos. At least itu 2 minggu gak ada respon. Masih adem ayem aja. Padahal videonya banyak dibahas orang. Gitu. Di YouTube gua nggak top list, nggak top viewer gitu, nggak. Tapi cukup banyak. Bahkan gua dapat beberapa komplain dan akhirnya ada dialog dengan beberapa orang, gua nggak perlu sebutin siapa aja. Oke. Yang memang disebutkan dalam paper tersebut. Gua bilang gitu. Ada yang berkeberatan kalau nyebut gini misalnya. Direct ke gue. Akhirnya ketemu malah. Terus dalam beberapa hal gue jelasin, yang bikin riset bukan saya. Lu marah jangan sama gue gitu ibaratnya. Tapi saya cukup menikmati riset itu. Betul. Karena riset itu cukup menggambarkan apa yang terjadi. Gitu. Nah, ketemu beberapa, ada yang telepon, petinggi-petinggi tertentu, ada yang ini gitu segala macam. Tapi selesai dialog itu. Rian. Nah, 2 minggu kemudian gue dapat komplain lah, mulai dari yang Pak Luhut lewat Jody, juru bicaranya. Juru bicara kayaknya. Iya. Itulah mulai. Jadi ya begitu. Sampailah hari ini. Iya, dan ya gue menyesali bahwa kemudian akhirnya tidak lagi komunikasi baik sebagai orang yang kenal satu sama lain ya. Gue nggak bilang teman, takutnya dia keberatan gue bilang teman. Oh, di sidang ada keberatan itu? Enggak, maksudnya sekarang nih. Sekarang kalau gue kalau dibilang teman nanti dia takut marah kan. Jadi tapi dulu kita punya komunikasi. Tapi gue korbankan itu karena ada persoalan yang lebih penting menurut gue. Pembahasan isu HAM di Papua itu jauh lebih penting. Iya dong. Daripada apapun yang sedang lo alami. Ini kan tanggung jawab kita, Rian, sebagai kalau kita mau menganggap bahwa Papua itu bagian dari kita. Betul. Ya kan, meskipun kita naik pesawat 5 jam ke sana, tapi pikiran dan hati kita harus cukup berlebih buat mereka yang terpinggirkan tadi itu. Bahwa ada orang asli Papua yang berfoya-foya, ngambil keuntungan, ya ada banyak gitu. Tapi kan kita bukan belain mereka, kita belain warganya. Sure. Nah, itu yang menurut gua penting. Terus gua dituduh macem-macem lah, disangkain gua minta saham. Gara-gara gua jadi lawyer untuk masyarakat adat Amungme yang dijanjikan oleh pemerintah lewat program divestasi Freeport. Ada sejumlah porsi sahamnya si orang masyarakat adat itu yang. Nah, itu yang kita komunikasi juga sempat sama Pak Luhut. Disangkain gara-gara nggak dapet saham, dikaitkan. Gua bikin ini ya. Itu sempat rame tuh di sidang ya. Jadi di sidang. Tapi sebetulnya Pak Luhut sendiri sebagai pelapor waktu datang di sidang dia bilang ya Haris datang sebagai lawyer. Tapi ya ada yang ngegoreng-goreng, ngerebus-ngerebus. Pasti goreng, rebus, bakar. Saham. Apalagi istilahnya sama lagi, ngurus HAM sama ngurus saham. Iya, bedanya di sak doang ya. Jadi meme enak gitu kayaknya. Nah, jadi kayak gitu-gitu. Tapi ya bayang. Yang gitu kalau gue nggak mau sensi yang begituan. Gue malah seneng. Jadi gue makin berusaha untuk profesional. Betul. Dan gue menebak ya rangkaian panjang sejarah Bang Haris di topik ini. Gue rasa apa yang lo alami hari ini bukan yang paling berat pernah lo alami, ya nggak sih? Pasti ada banyak yang lebih menantang, lebih berat per hari. Ya gue nggak bisa bilang berat ringan ya, tapi setiap situasi, setiap kasus itu ada tantangannya. Tapi ya memang gue dan beberapa teman dekat gue yang kerja advokasi HAM pernah ngalami hal-hal serupa lah. Dilaporkan, dibawa ke persidangan, dikerjain, dikuntilin, dikentitin gitu, diserang fisik. Ya itu beberapa kita pernah lah. Iyalah, jadi itu ada checklistnya gitu dalam topik ini. Ada. Sedih juga mendengar ya, tapi ya sooner or later gitu-gitu adalah gitu kayaknya. Ada. Ya kalau pas kita bisa melewati jadi baik, seru ngingetnya. Tapi kalau agak-agak mengep dan jadi merubah kondisi agak-agak sad story juga. Sad banget, kayak saya baca bukunya Ibu Suciwati, Mencintai Munir, nangis-nangis ya. Sedih bos, sedih. Ya, rest in peace. Saya Munir. Oke, Bang Haris melihat akhir dari kasus ini seperti apa nanti kira-kira? Apa pikiran seorang Haris Azhar melihat akhir dari kasus ini? Kalau banyak kasus kayak begini, biasanya orang yang dalam posisi gue dihukum ya.
apapun sidangnya, proses sidang. Kalau gue sih melihat sidang ini nggak layak. Ada banyak hal lah. Eh, banyak hal ya, yang ada yang lucu, Iya, pokoknya kalau lagi sidang tuh rame deh berita-beritanya. kelewatan. Iya, iya. Menurut Tapi gua lu nih, juga usil tuh yang lu lahir di rumah sakit tuh segala macam tuh. nggak begini Gue ya. riset ya. Jadi emang seru lah, artinya pihak sini, pihak sana ya. Kebetulan gue waktu itu lagi baca buku bahasa dan hukum. Oke. Ada hasil disertasinya satu dosen ilmu Bahasa dan hukum. bahasa Menarik. yang dia ngambil objek soal hukum. Ya. Nah, dia mengurai tuh kesalah kaprahan, kesalah ucapan, Oke. kesalah konseptualisasi Ya. hukum menggunakan pilihan-pilihan kata. Ya. Nah, itu satu hal. Yang kedua, memang sebelum baca buku itu gue juga orang yang bukan demen ya, tapi ya sering menemukan paling nggak dalam level kesadaran gue ada kesalahan frasa itu. Ya. Itu latar belakangnya. Ya. Terus yang ketiga lagi puasa. Orang lagi puasa kan agak sensi, Ya. ya kan? Gua, Sensi itu ya, bukan ya. sensi marah, tapi lu jadi aware sama segala sesuatu. Iya. Ya, sekarang kalau ditanya, coba lu jangan respon cepet-cepet. Tapi lu kalau ditanya, kamu lahir di mana? Iya, bisa macem-macem. Bisa di mana-mana. Bisa, oh, gue berpikir kotanya, atau Iya. gue di rumah gue, atau kita di bidan, atau di rumah sakit. Nah, Betul. lahir di mana itu kan menunjukkan tempat. Iya. Rumah sakit dan kota Iya. sama-sama tempat. Sama tempat. Betul. Cuman yang satu besar, Iya, yang iya. satu spesifik. Iya. Itu satu. Yang kedua, sadar atau enggak, kita ini kan sebagai orang Jakarta atau orang kelas menengah sering bermain dengan kata sebagai atau kumpulan kata sebagai simbol untuk membangun pemahaman. Misal. Kemana? Ya. Kalau lu ditanya gitu sama temen lu langsung jawab kan? Betul. Ono depan bentar gitu. Iya. Tiba-tiba yang datang misalnya orang dari Kupang, Heeh. dia ngomong kemana? Heeh. Terus lu jawab, mau beli rokok. Padahal dia bilang, kemana jalan menuju ini maksud saya. Kan Iya, bisa, persepsinya beda. Ya. Nah, kita itu kelas menengah sering main dengan kata sebagai simbol untuk bangun pemahaman yang seolah kita saling koresponden. Saling ngerti. Itu satu. Yang kedua begini, ya. Ada hal-hal yang nggak efektif di hakim. Ya. Yang dia udah megang bahan, terus dia nanya. Padahal itu bahan yang dipegang itu adalah bahan hasil penyidikan yang prosesnya udah panjang. Paham Ini nggak? seperti diulang kembali. Iya. Gitu. Berarti untuk memperlama proses sidang kah atau apa kah? Ya kadang-kadang itu Atau itu SOP atau itu SOP, Oke. tapi udah jadi kayak rutinitas yang kayak nggak ada orang yang mau menguji apakah SOP itu benar, Iya. diterapkan secara benar. Iya. Nah, mestinya kan kalau cermat nih, kalau motifnya apa? Memeriksa apakah penyidik itu benar atau enggak dengan dokumen. Mesti kan kalau gue jadi hakim, kira-kira gue bilang begini. Di dokumen Anda dilahirkan di Jakarta. Apa betul Anda lahir di Jakarta? Ternyata gue lahir di Banyumas misalnya. Kan berarti ada yang salah. Iya. Maksud gue kayak gitu-gitu. Betul. Menarik. Tapi langsung dihujam aja. Betul. Di sini kamu lahir di Jakarta, benar nggak kamu lahir di Jakarta? Betul. Bener Pak. Ah. Betul. Tapi menarik. Jadi konstruksinya juga teman-teman juga ya. Jadi ada sebuah paper yang membuat bukan Bang Haris Azhar. Ada 9 organisasi. Di luar Bang Haris Azhar, nggak ada afiliasinya. Jadi memang paper itu mengatakan Pak Luhut tanda kutip terlibat atau terafiliasi di Papua dan Pak beliau Luhut merasa punya itu perusahaan. betul. Yang singkat katanya Betul. perusahaan tersebut ada saham Betul. pada sejumlah perusahaan yang mau melakukan bisnis pertambangan mineral Mineral di Papua. di wilayah di Papua. Jadi paper itu Bang Haris Azhar tidak ikut terlibat, Nggak tapi ikut nulis. karena menarik substansinya dan ini bicara soal HAM di Papua yang begitu Iya. kompleks, yuk kita Iya. buka, kita bedah gitu ya. Kan gua nggak bisa dong. Jadi inilah resiko Undang-Undang ITE memang akhirnya seorang Haris Azhar akhirnya terhujam juga kali ya. Resiko dari tafsir dan penerapan Betul. Undang-Undang ITE. Betul. Bukan Undang-Undang ITE-nya. Oke. Ya. Undang-Undang ITE itu memberikan celah yang banyak buat ngerjain orang. Tapi Ya. menurut gua, Ya. kelemahan tersebut ketemu dengan
ya gue menyebutnya kecurangan penguasa untuk memanfaatkan. Jadi seburuk apapun teks hukum, dia jadi buruk ketika diterapkan. Ya. Kalau tidak dijalankan, Ya. nggak buruk juga. Ya. Menarik. Pak Rocky Gerung, Rocky. bajingan dan tolol gitu. Iya. Nah, menurut lo gimana perspektif kasus itu? Harusnya nggak jadi kasus. Indonesia ini ujung-ujungnya ditentuin hanya oleh 8 sampai 10, 12 orang aja. Kata yang cocok untuk mengganti istilah Lord apa? Penguasa. Penguasa. Oke. Aman. Aman di dia, nggak aman di kita. Iya, tertak.